Selamat sore para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah kelembagaan demokrasi. Pada bagian akhir dari keseluruhan proses perkuliahan di semester genap ini, di bagian akhir juga di Learning Management System LMS kita, saya juga sudah memberikan beberapa artikel di situ berkaitan dengan hubungan antara institusi politik dan institusi ekonomi, yang setidak-tidaknya saya akan mengambil intisari dari sejumlah materi yang muncul di situ, karena ini menurut saya menjadi sangat penting sebagai simpul utama di dalam menjelaskan hubungan antara institusi ekonomi dan institusi politik. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita sampaikan. Oleh karena itu, saya berfokus pada apa yang menjadi tesis dari Acemoglu, Johnson, and Robinson, yang sebenarnya ada dua buku yang menjadi penting untuk dibaca, hanya karena bukunya semuanya dalam bentuk yang tebal-tebal. Maka intinya saya itu mau mengajak dan mensamarikan, setidak-tidaknya itu bisa menjadi inspirasi apa yang mau dimaui oleh Acemoglu dan kawan-kawan. Kenapa itu penting? Ya, karena kita sedang membaca atau membahas tentang kelembagaan demokrasi. Nah, judul buku yang pertama adalah Institusi-institusi sebagai penyebab fundamental dari pertumbuhan jangka panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa institusi itu menjadi faktor yang luar biasa penting bagi pertumbuhan ekonomi, bagi semua negara, termasuk di negara kita gitu. Nah, justru ini yang nanti perspektifnya teman-teman bisa membaca tentang kondisi dari masing-masing negara maupun di negara kita gitu. Ini tulisan yang pertama yang saya cantumkan di LMS itu. Nah, apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh Acemoglu dan kawan-kawan, ya, Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson? Apa yang mereka pikirkan? Sebenarnya hal yang mereka pikirkan itu menjadi sangat mendasar, ya. Kenapa kok negara satu itu lebih kaya dari negara lainnya? Atau kalau boleh itu diterjemahkan dalam satu negara, mengapa masyarakat satu lebih kaya dari masyarakat lainnya? Atau juga bisa menggunakan unit-unit di level regional. Misalnya, kenapa provinsi satu itu lebih kaya dari provinsi yang lainnya gitu. Nah, itu pertanyaan mengapa itu menjadi panjang untuk dijelaskan, karena tentu sebagai tradisi akademik harus merunut sejarah perkembangan bangsa-bangsa dan bisa melihat sejarah dari masing-masing negara dan beberapa contoh penjelas yang bisa digunakan untuk mendukung jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh para ahli itu. Nah, secara konvensional pertanyaan itu sudah dijawab di dalam ekonomi pembangunan.
Dan saya yakin teman-teman sangat paham itu bagi yang sudah mengambil ekonomi pembangunan atau setidaknya ya makroekonomi atau pengantar makroekonomi, bahwa mengapa negara itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Dijawablah oleh ahli-ahli neoklasik bahwa itu tergantung pada kemampuan mengakumulasi faktor produksi. Atau kenapa berbeda? Ya tentu karena akumulasi faktor produksinya itu tidak sama. Nah, kalau dijelaskan oleh Solow, kemudian diikuti oleh Harold Domar dan sebagainya, bahwa itu dijelaskan bahwa sebuah masyarakat yang savingnya, tabungan masyarakatnya itu tidak cukup untuk melakukan investasi, karena kan keseimbangan kedua setelah Y sama dengan C, ya, pendapatan sama dengan konsumsi. Tetapi kalau kemudian ada faktor saving, pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Karena saving inilah yang menjadi sumber bagi munculnya investasi. Tetapi kalau kebutuhan investasi itu nilainya tidak bisa dicukupi oleh saving masyarakat, maka tentu kita tidak bisa investasi yang memadai. Ya, sehingga kalau tidak bisa investasi yang memadai, ya kita akan menjadi miskin, kan gitu kira-kira logika dari ekonomi pembangunannya kan begitu. Nah, itu bisa dikembangkan ya dalam kerangka yang lain, tetapi bahwa substansinya adalah di situ. Kemudian neoklasik juga menjawab lah adanya preferensi masyarakat yang berbeda, yang membuat satu merasa perlu memproduksi ini, yang lain memproduksi ini, dan sebagainya, yang seringkali itu berkaitan dengan budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, bahwa kemampuan ya untuk menciptakan ya, produktivitas itu tidak sama antar negara. Baik itu produktivitas tenaga kerja maupun produktivitas kapital atau teknologi. Nah, di situ ada faktor-faktor kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga ada kemampuan teknologi yang membuat produktivitas itu tidak sama di semua negara. Nah, gitu. Lalu langkah lebih lanjut dari neoklasik, masih dalam kerangka neoklasik, tapi hadir dalam bentuk hal yang baru, inkarnasi baru, bahwa negara-negara itu miskin karena alokasi sumber daya untuk inovasinya itu rendah. Atau kalau kaya ya alokasi sumber daya untuk inovasinya itu memadai. Nah, kemampuan alokasi sumber daya untuk inovasi yang tidak sama ini yang membuat negara satu dengan negara lain itu berbeda. Berikutnya juga berkaitan dengan preferensi dan properti teknologi yang mampu dihasilkan dan disiapkan untuk menciptakan ide-ide dan inovasi. Semakin mampu menciptakan ini, ya harapannya muncul ide inovasi yang kemudian teknologi dan preferensi itu punya daya guna bagi kemajuan perekonomian. Tetapi dua pandangan ini ya dianggap menjadi terlalu konvensional. Ya, karena beberapa bukti dua negara punya sumber daya dan teknologi yang hampir sama, tetapi kok juga menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Nah, maka dijawablah oleh Acemoglu
dan kawan-kawan, ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah masalah institusi ekonomi. Ya, masalah institusi ekonomi. Dan yang kedua adalah faktor budaya dan geografis. Nah, mengenai faktor budaya dan geografis ini di buku pertama Acemoglu tidak dijelaskan secara detail, karena ini nanti dibahas di buku yang sangat terkenal, Mengapa Negara Itu Gagal, When the Nation Failed. Itu suatu bentuk ya antitesis dari Wealth of Nation-nya Adam Smith. Nah, yang dibahas di sini itu lebih kepada masalah institusi ekonomi. Nah, tesis yang dikemukakan oleh Acemoglu itu bahwa institusi ekonomi itu akan menentukan ya kinerja ekonomi. Dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi. Itu tesis yang pertama dari Acemoglu. Ya. Kemudian diasumsikan bahwa institusi ekonomi itu bersifat endogen, artinya bisa dipengaruhi, bisa diubah, bisa di-create gitu, sehingga memberi ruang bagi performa ekonomi yang lebih baik. Pada awalnya seperti itu. Itu tesis pertama. Kemudian tesis yang kedua adalah institusi ekonomi itu ditentukan oleh political institution, ya, institusi politik, ya, karena sebuah keputusan ekonomi itu menjadi sangat tergantung dari bagaimana institusi politik itu berjalan, gitu. Maka digambarkan di dalam tulisan pertama dari Acemoglu bahwa institusi ekonomi itu akan meningkatkan ekonomi performance karena ya yang di sini ini karena di situ institusi ekonomi yang bagus itu akan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi, utamanya adalah masyarakat gitu, dan institusi ekonomi itu yang mempengaruhi seseorang itu akan melakukan investasi dalam bentuk modal, teknologi, fisik, ataupun juga pada sumber daya manusia, itu atau bahkan di ruang produksi ekonomi, itu menjadi tergantung dari institusi ekonomi itu. Nah, aku harap teman-teman juga masih ingat institusi ekonomi adalah rule of law dari ekonomi itu sendiri, jadi aturan hukum normatif yang ada di dalam institusi ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah rule of the game, ya, jadi aturan permainan dari ekonomi itu sendiri. Dan yang lebih penting itu berkaitan dengan de facto dari institusi ekonomi. Banyak ekonomi itu sudah dibuat sedemikian hingga memberi ruang yang baik, tetapi secara kenyataan persaingan itu membuat institusi ekonomi itu menjadi tidak efektif, gitu, tidak efisien, sehingga mengganggu performance ekonomi. Nah, itu tesis pertama dari sini. Tetapi ini ditentukan oleh satu kondisi di mana political institution itu seperti apa, sejauh mana kekuatan-kekuatan politik secara de jure. De jure itu artinya secara hukum itu diatur. Nah, kalau de jure-nya itu kemudian sejalan ya, dengan de facto dari kekuatan politik,
dan itu efektif, yang artinya juga distribusi sumber daya itu relatif merata di dalam masyarakat, karena sumber daya itu juga satu bentuk kekuatan politik, maka juga akan membentuk yang namanya institusi politik yang ideal di masa yang akan datang gitu. Nah, ini gambaran dari yang dipikirkan oleh Acemoglu, bahwa institusi politik secara de jure dan kemudian diikuti kekuatan politik di lapangan de facto itu punya distribusi sumber daya yang sama, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan atau lembaga politik yang bisa merumuskan distribusi sumber daya itu menjadi merata. Maka kemudian akan menentukan institusi ekonominya. Dan itu akan menentukan performance dari ekonomi termasuk distribusi sumber daya lagi gitu. Jadi upaya untuk mempertahankan distribusi sumber daya inilah yang kemudian juga akan membuat politik itu menjadi lebih sehat gitu. Itu yang dibayangkan oleh Acemoglu secara teoritis. Nah, kemudian dia melakukan studi di banyak negara, termasuk perhatian dia terhadap Korea Utara dan Korea Selatan, di mana keduanya ini dulu adalah diokupasi, dikolonialisasi oleh Jepang gitu, dan sebenarnya Korea Utara itu menjadi pusat investasi Jepang pada era kolonial gitu. Sehingga sebenarnya dari sisi sumber daya dan kekayaan itu Korea Utara itu lebih potensial daripada Korea Selatan. Nah, hanya perbedaan mendasarnya di Korea Utara itu kepemilikan privat atau hak-hak property right itu akhirnya ditumpukan pada state, ya, negara, yang kemudian negara menjadi sangat dominan dan bahkan cenderung otoritarianisme. Nah, akhirnya sejak mereka itu merdeka di tahun 1945, jadi hampir bersamaan dengan Indonesia merdeka itu, nah, keduanya dipisah karena ada kekhawatiran pemerintah Rusia saat itu kehilangan dukungan gitu kan, lalu kemudian dibelah, yang di utara itu dekat dengan Rusia, sistem di Rusia, kemudian yang Korea Selatan ini lebih dekat dengan Jepang gitu. Nah, kedua sumber daya yang sama ini di kedua negara ini ternyata dalam perkembangannya itu menunjukkan gejala yang berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi dalam hal ini GDP per kapita itu di Korea Selatan semakin membaik, tetapi di Korea Utara yang sangat otoritarian itu menjadi sangat rendah, bahkan cenderung semakin rendah GNP per kapitanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah rezim yang lebih terbuka, ya, lebih memberi ruang pada setiap individu untuk memiliki sumber daya dan mengoptimalkan sumber daya itu, mengupayakan sumber daya itu, menempatkan sumber daya itu untuk investasi dan sebagainya, itu membuat Korea Selatan itu lebih tinggi daripada Korea Utara gitu. Nah, ini yang dicontohkan oleh Acemoglu dan kawan-kawan berdasarkan sejarah Korea Utara dan Korea Selatan.
Nah, ini satu contoh. Nah, lalu yang kedua juga dia menstudi negara-negara yang dulu bekas kolonial Eropa. Nah, jadi setelah mereka merdeka, kenapa juga kemudian mengalami perbedaan dalam hal kemampuan produksi industrinya. Ya, itu. Jadi ini Amerika Serikat gitu, kemudian Australia yang ini ungu ini, kemudian ini Kanada, ini New Zealand, nah kemudian Brasil itu yang tidak kelihatan ini Brasil, kemudian Meksiko, India itu yang kecil-kecil. Jadi perbandingan antara negara-negara penjajah ya dan yang dijajah itu menjadi sangat ekstrim. Jadi ada faktor juga bahwa karena bekas kolonial itu juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dari negara-negara itu. Artinya di situ mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh negara-negara penjajah yang mengeksploitasi negara-negara yang dijajah itu ternyata mempunyai hambatan kelembagaan, ya, budaya yang membuat negara-negara koloni ini relatif lebih lambat. Itu yang sebenarnya mau disampaikan oleh Acemoglu. Nah, kemudian buku yang kedua yang kalau Anda mau baca yaitu tentang Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity, and Poverty. Masih dalam kerangka tadi bahwa kemudian memperluas kajiannya Acemoglu dan Robinson. Nah, dalam konteks di mana negara-negara itu sudah memiliki ya ruang partisipasi bagi masyarakat yang sama, kenapa kok terjadi kemiskinan gitu. Nah, sudah merdeka, kemudian sumber dayanya juga sama seperti Korea Utara dan Korea Selatan tadi. Mereka mempunyai institusi politik yang berbeda, ya, secara de jure institusi politiknya itu berbeda, yang satu otoritarianisme, yang satu demokratis. Nah, ternyata hasilnya memiliki perbedaan. Tetapi yang menjadi lebih unik lagi, kalau misalnya sama-sama negara demokratis seperti Korea Selatan dan Indonesia misalnya, yang sama-sama memiliki konsep demokrasi yang sama, merdekanya juga hampir bersamaan, tetapi kenapa terjadi perbedaan GNP per kapita atau pertumbuhan ekonomi yang berbeda gitu. Nah, Acemoglu menjelaskan bahwa meskipun ada di dalam konteks institusi yang demokratis atau istilah dia adalah institusi politik yang inklusif, itu dampak atau perilaku dari pemerintah atau struktur pemerintah atau governance tata kelola itu tidak sama. Masih ada institusi negara, institusi pemerintah yang bersifat inklusif, tetapi juga ada yang ekstraktif. Ya, ini yang menjadi membedakan menurut Acemoglu. Di Korea Selatan barangkali dengan institusi demokratisnya mereka bisa memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakatnya untuk terbuka dan berpartisipasi sehingga ekonomi mereka tumbuh dan pemerintahnya tidak ekstraktif, tidak
mengambil keseluruhan dari hasil atau bahkan sebagian besar dari hasil yang diperoleh oleh masyarakatnya. Tetapi dalam pengertian yang lain, diberi ruang partisipasi tetapi perolehannya menjadi sangat ekstraktif gitu. Nah, ini juga menimbulkan persoalan di dalam ekonomi. Nah, pemerintahan yang ekstraktif yang artinya mengambil keseluruhan hasil dan mungkin juga sumber daya yang dimiliki oleh warga, nah ini yang membuat keduanya itu juga berbeda. Apakah negara kita ini menjadi ekstraktif dibandingkan dengan negara-negara lain? Nah, itu yang memang harus didefinisikan pengertian ekstraktif itu di mana. Misalnya, bahwa dari sisi iklim bisnis, kemudahan usaha, ya, kalau di negara kita izin usaha susahnya setengah mati, berbiaya tinggi, birokrasinya minta bayaran, misalnya izin minta bayaran dan sebagainya. Nanti perusahaan baru mulai setiap liburan Idul Fitri minta THR, liburan Natal minta THR dan sebagainya. Nah, itu satu contoh rezim yang ekstraktif sehingga tidak memberi ruang bagi tumbuhnya kekuatan ekonomi itu. Atau misalnya juga pemerintah mau memfasilitasi tetapi fasilitasnya itu dikorupsi dulu misalnya. Nah, ini juga atau dipotong dulu misalnya. Nah, ini juga hal yang masuk kategori sebagai rezim ekstraktif itu. Nah, atau dengan contoh yang lain, pemerintah begitu berbaik hati misalnya investasi di pertambangan atau di sawit misalnya, dengan mudah pemerintah memberikan fasilitas kepada para investor ini gitu kan. Nah, sementara kekayaan yang dipakai ini kan kekayaan negara misalnya, tanahnya adalah tanah negara. Nah, ini kan kemudian negara tidak memperoleh manfaat tetapi swasta memperoleh manfaat, sementara warga yang lain tidak memperoleh manfaat. Nah, ini kan hal yang tidak sangat inklusif. Itu juga masuk di dalam rezim ekstraktif. Nah, sehingga rangkaian dari hubungan antara institusi politik dan institusi ekonomi itu memang sangat dekat gitu. Bahkan kalau boleh saya bilang di negara kita institusi politik itu menentukan ekonomi gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan begitu, sehingga semakin demokratis sebuah negara semestinya itu akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, itu kira-kira yang saya maksud mengenai hubungan teoritis antara institusi politik dan institusi ekonomi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa jelas diterima dan nanti kita akan melihat pada bagian berikutnya apa yang akan kita ujikan pada ujian akhir semester. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa membantu bagi yang kesulitan untuk membaca teks-teks yang sudah ada. Mudah-mudahan isinya, substansinya itu sudah bisa kita serap dari dua buku itu. Terima kasih, selamat sore.